Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Satu ayat di Amos pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang ke-8, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Saudara, nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Amos kepada bangsa Yehuda Israel. Amos artinya penanggung beban. Nabi Amos sehari-harinya berprofesi sebagai peternak domba, tetapi ia mau untuk menyampaikan nubuatan atau firman Tuhan. Saudara, zaman sekarang setiap anggota gereja mestinya mempunyai beban menjadi prajurit Tuhan yang mau memikul rencana Tuhan. Karena Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan amanat ilahinya yang kita kenal dengan amanat agung. Ada yang berfungsi seperti Nabi Yesaya, ada yang seperti Yeremia, seorang yang full timer dalam melayani. Tetapi ada juga seperti Nabi Amos, seorang peternak yang memenuhi panggilan sebagai seorang nabi. Nubuatan Nabi Amos dimulai dengan kata Tuhan telah mengaum. Jika singa mengaum, maka binatang lain pasti takut. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa tokoh yang mempunyai gelar singa dari Yehuda adalah Yesus Kristus. Saudara bisa baca di Wahyu pasal 5 ayat 5. Kenapa ada istilah singa dari Yehuda? Singa adalah simbol dari suku Yehuda. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 29. Nah, suku Yehuda adalah seperti singa. Satu suku yang selalu mengatur dan memimpin barisan perang Israel. Tuhan Yesus adalah panglima atau jenderal kita dalam peperangan rohani. Ingat, peperangan rohani. Jika Tuhan mengaum, berarti ada berita-berita mengejutkan yang akan disampaikannya. Nabi Amos menyampaikan nubuat tentang penghukuman terhadap Gaza, Damaskus, Amon, Moab, dan juga Israel. Hampir semua orang senang jika mendengar pesan-pesan atau firman Tuhan yang menguatkan iman, yang memberkati, dan lain sebagainya. Tetapi ada saatnya firman Tuhan datang berupa peringatan seperti yang disampaikan oleh Nabi Amos ini. Nah, Israel diperingatkan oleh Tuhan karena telah melanggar janjinya dengan Tuhan. Kalau saudara baca di ayat 3, di Amos pasal 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Orang Israel melacur dalam hal rohani, yaitu pergi ke dewa-dewa serta menyembahnya. Kemungkinan besar kita tidak punya dewa. Saya pastikan kita tidak punya dewa lagi, tidak punya Tuhan yang lain lagi. Tetapi setiap hal di dunia ini, misalnya pekerjaan, hobi, bisnis, juga teknologi atau HP, televisi dan lain sebagainya, yang menjadi nomor satu dalam hidup kita menggantikan posisinya Tuhan, maka itu adalah dewa. Saudara, bangsa Israel adalah umat kesayangannya Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Amos pasal 3 ayatnya yang kedua, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Jadi katakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Ya, itu tercatat di dalam Amos pasalnya yang ketiga ayat 3. Orang Israel
adalah bangsa pilihan Allah. Betul? Nah, saudara, gereja atau kita saat ini adalah Israel rohani. Juga sudah barang tentu merupakan umat kesayangan Tuhan. Ada perjanjian spiritual antara Allah dengan gerejanya, yaitu kita menjadi umat kesayangannya dan dia menjadi Allah kita. Tetapi Yehuda dan Israel pergi ke dewa-dewa, melanggar hukum, menjual orang benar karena uang, pelanggaran moral, dan seterusnya. Kalau saudara baca di Amos pasal 2 ayat 4, juga ayat 6, ayat 7, dan ayat yang ke-8. Nah, karena itu Tuhan marah dan mau menghukum bangsa Israel. Tetapi saudara, Tuhan sangat adil dalam semua keputusannya. Tuhan tidak tiba-tiba membuat keputusan, tetapi selalu lebih dulu memberikan peringatan. Keputusan Tuhan terlebih dahulu disampaikan kepada umatnya melalui para nabi atau hamba Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menyimak setiap firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Kita jangan pandang ringan terhadap peringatan Tuhan, saudara. Amos pasal 3 ayat 8, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Kalau Tuhan sudah memberikan peringatan, mestinya kita meresponi dengan serius. Amin. Nah, kenapa sekarang ini sepertinya Tuhan tidak menghukum orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan? Jawabannya, Tuhan Maha Sabar. Dia mau supaya semua orang bertobat. Amin. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 menyebutkan hal itu. Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Tujuan peringatan adalah supaya jangan ada yang binasa. Ada 2 peringatan Tuhan kepada kita, yaitu supaya kita bangun dan menyatakan terang Tuhan kepada siapapun yang kita jumpai. Amin. Jadi saudara, kita harus bangkit, bangun, dan menyatakan terang Tuhan yang ada pada kita, kepada siapapun dan dimanapun kita pergi dan berada. Kalau sudah baca di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2, di 2 Korintus 6 ayat 1, Tuhan menghendaki dari kita setiap hari adalah agar kita jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima itu. Keselamatan, sukacita, berkat, dan lain sebagainya jangan kita anggap hanya sebagai kebetulan saja dengan berpikir bahwa orang lain juga menerimanya. Saudara, harga dan anugerah pada kita adalah besar dan mahal, yaitu apa saudara? Darah Kristus. Anugerah besar itu harus disyukuri dan harus dihargai. Amin. 2 Korintus 6 ayat 2 menyatakan hari ini adalah waktu perkenaan itu. Kita jangan menolak apabila Tuhan memperingati kita, sebab berarti Allah berkenan kepada kita. Tuhan peduli kepada kita. Amin. Tuhan mengerti keadaan kita, itu pasti. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh. Amin, saudara. Tetapi dari pihak kita juga harus peduli terhadap firman Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Amin. Dan giat dalam pekerjaan-pekerjaan. Kalau Allah memperingati kita, berarti Tuhan sedang memperhatikan kita. Dia sedang menyusun satu rencana indah bagi kita.
Karena itu saudaraku yang kekasih, perhatikan setiap peringatan dari Tuhan. Maka perjalanan kita bersama Dia ketika mengakhiri 2020 dan ketika kita diperkenankan Tuhan masuk ke tahun 2021. Maka mari hargai setiap anugerah dan syukuri semua yang sudah kita terima di tahun 2020 ini. Walaupun kondisi sampai saat ini masih pandemi COVID-19. Percaya bahwa Tuhan selalu berpihak kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari seorang Amos yang dipakai oleh Engkau sebagai penyambung lidahmu. Biarlah masing-masing kami juga mau mengabdikan diri kami untuk melaksanakan dan menyelesaikan amanat agung. Sehingga setiap orang dimanapun kami jumpai, dimanapun kami pergi, mereka boleh menerima sukacita, damai sejahtera, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus untuk kehidupan kekal. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus mampukan kami. Roh Kudus akan selalu menolong kami untuk mampu menjadi alat yang dapat menjadi penyambung lidahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.